Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengkaji tentang maqasid syariah, yang mana secara prinsip maqasid syariah ini sudah di aplikasi secara praktis itu sudah dilakukan oleh pada zaman Rasul, yang kemudian dikembangkan oleh para sahabat Umar bin Khattab, dan terutama yang dikenal sebagai tokoh maslahah itu adalah Umar bin Khattab dengan ijtihad-ijtihadnya yang kontroversial pada saat itu. Dan secara konseptual maqasid syariah itu sudah dikembangkan oleh Imam Haramain Al-Juwaini, kemudian dikembangkan lagi oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Yang terakhir yang mengembangkan itu secara akademik itu adalah Imam Abu Ibrahim Ishaq Ash-Shadili dengan bukunya Al-Muwafaqat fi Usul Syariah. Namun kajian-kajian maqasid syariah ini dikembangkan lagi akhir-akhir ini oleh Ibnu Ashmur, kemudian yang terakhir ini oleh Jasad Auda, yang mengembangkan konsep sistem dan menjadikan maqasid syariah itu sebagai al-manhaj atau sebagai metode instrumen untuk instrumen ilmu pengetahuan untuk merespon perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat. Pada dasarnya maqasid syariah ini adalah kajian lanjutan dari konsep atau teori ijtihad, dan hari ini kita mencoba untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang dasar terkait dengan maqasid syariah bersama tiga teman kita. Kami dari mahasiswa FEBI jurusan Prodi jurusan Perbankan Syariah, FEBI UIN Mataram, akan mengeksplorasi konsep tentang maqasid syariah. Kami persilakan dulu, mungkin siapa yang mengawali, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delvina Tunisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah. Tujuan penetapan hukum atau yang dikenal dengan istilah maqasid syariah adalah salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqasid syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqasid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat atau menolak mudarat. Adapun istilah yang sepadan dengan inti dari teori maqasid syariah tersebut adalah maslahat, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada maslahat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan kandungan maqasid syariah. Yang pertama, pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Yang dimana maqasid merupakan bentuk jamak dari maqasad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah merupakan hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, maqasid syariah merupakan kumpulan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Dengan demikian, maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Menurut para ahli seperti Izzanuddin Ibnu Abdul Al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba. Sementara itu, Wahbah Al-Juhaili mendefinisikan maqasid syariah dengan makna dan tujuan. Tujuan yang dipelihara oleh syara dalam setiap hukumnya atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syara pada setiap hukumnya. Kajian teori maqasid syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Dengan urgensi itu dapat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, hukum Islam
adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan yang diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia selalu dihadapkan dengan perubahan sosial. Yang kedua, dilihat dari aspek historis. Sesungguhnya teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Yang ketiga, pentingnya maqasid syariah sebagai merupakan kunci keberhasilan dari mujtahid yang melakukan ijtihad. Oleh karena itu, landasan tujuan itulah yang menjadi persoalan dengan bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Memang bila diteliti, suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan suruhan serta larangan Nabi SAW dalam sunnahnya dapat dirumuskan dalam fikih. Semuanya memiliki tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki hikmah yang mendalam sebagai orientasi tujuan sebagai rahmat untuk manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam dalam ayat tersebut dapat diartikan sebagai kemaslahatan umat. Adapun secara sederhana, kemaslahatan itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah inti dari maqasid syariah yang tadi disampaikan itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Syatibi, itu adalah litahqiqi masolihil ibad fi dunyahum wa ukhrahum, bahwa maqasid tujuan diturunkannya hukum itu adalah litahqiq masolihil ibad, itu untuk merealisasikan kesejahteraan bagi semua manusia, bagi hamba, fi dunyahum wa ukhrahum, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya. Jadi konsep-konsep maqasidiyah atau konsep-konsep maqasid syariah itu tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat keagamaan, bersifat teologis, namun juga diproyeksikan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia hari ini, baik yang terkait dengan masalah sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain-lain, dalam rangka mewujudkan masoleh atau dalam bahasa kita namanya welfare, kesejahteraan. Selanjutnya kami silakan. Dan materi selanjutnya adalah penggalian hukum melalui maqasid syariah. Menurut Wahbah al-Zuhaili, sesuatu dapat dikatakan sebagai maqasid syariah apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah harus tetap, yaitu makna yang dimaksudkan harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. Yang kedua adalah harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan memiliki perbedaan dalam menentukan makna tersebut. Yang ketiga adalah harus terukur, yaitu makna tersebut harus memiliki ukuran dan batasan. Yang keempat adalah berlaku umum, yaitu makna yang dimaksudkan tidak akan memiliki perbedaan karena perbedaan waktu dan tempat. Maqasid al-syariah dalam konteks maqasid al-syar'i meliputi 4 hal. Yang pertama adalah tujuan utama syariat adalah kemaslahatan
baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah syariat sebagai hal atau sesuatu yang harus dipahami. Yang ketiga adalah syariat sebagai hukum taklifi yang harus diberlakukan. Yang keempat, tujuan syariat membawa manusia agar senantiasa selalu berada di bawah naungan hukum. Keempat aspek ini saling berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pembuat syariat. Allah tidak mungkin menetapkan syariatnya kecuali dengan tujuan kemaslahatan umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Maslahat sebagai substansi maqasid al-syariah. Maslahat dibagi menjadi 3 tingkatan apabila dilihat dari aspek pengaruhnya. Yang pertama adalah daruriyat. Daruriyat yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia hanya bergantung padanya, baik dari aspek diniyah atau agama maupun dari aspek duniawi. Maka itu adalah hal yang tidak dapat ditinggalkan di dalam kehidupan. Yang kedua adalah hajiat. Hajiat adalah maslahat yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk memudahkan di dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Yang ketiga adalah tahsiniyat. Tahsiniyat adalah maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah atau moral dan dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Cara untuk mengetahui maqasid al-syariah adalah dengan 3 cara. Yang pertama adalah upaya telaah terhadap perintah dan larangan yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis secara jelas sebelum mengkaitkan kepada permasalahan-permasalahan yang lain. Yang kedua adalah dengan menganalisis ilat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang kita ketahui, ilat dibagi 2. Yang pertama adalah ada ilat yang tertulis dan ilat yang tidak tertulis. Apabila ilat yang tertulis, maka kita harus mengikuti dengan apa yang tertulis itu. Apabila tidak tertulis, maka harus diberlakukannya tawakuf. Yang ketiga adalah dengan melihat sikap dianya syar'i dalam pensyariatan hukum. Di dalam sikap dianya syar'i ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah larangan dan kedua adalah kebolehan. Pengumpulan Al-Quran pada saat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah contoh sikap dianya syar'i. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang disampaikan tadi bahwa inti dari mengkaji maqasid asy-syariah itu adalah mencoba tadi yang disampaikan idkhalun nasi tahta hukmihi. Jadi manusia itu masuk dalam sistem hukum yang sudah disiapkan oleh Allah, dan itulah yang akan menjamin kebahagiaan. Kalau tidak tunduk pada hukum yang disediakan tadi, maka kebahagiaan itu tidak akan pernah tercapai. Tadi juga disampaikan bahwa ada analisis yang mesti dilakukan dalam maqasid syariah, terutama terkait dengan sukutus syari. Sukutus syari itu artinya diamnya syari di dalam satu hal. Kalau kita kembali kepada kaidah al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat. Yang halal sudah pasti dan yang haram juga sudah pasti. Tapi hal-hal yang tidak pasti, yang di situ ada diamnya syari, Allah dan Rasul tidak berbicara apapun dalam hal itu. Itu yang sangat banyak hari ini. Saya rasa itu yang jadi catatan bagi presentasi kedua. Selanjutnya kami silakan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari pemaparan materi teman saya yang tadi. Baik, dari pemaparan materi yang tadi dapat kita simpulkan bahwa maqasid al-syariah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Pengembangan ini tentunya akan menjadi suatu kemaslahatan bagi umat Islam maupun umat-umat di seluruh dunia. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat bahkan sangat mungkin beradaptasi terhadap perkembangan sosial yang ada di masyarakat. Adaptasi ini pula dilakukan tentunya tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh dan tentunya bersifat universal. Ini juga sebagai jawaban bahkan sebagai bukti bahwa Islam itu tidak hanya
perkembangan hukumnya itu tentang zaman terdahulu, tapi juga hukum Islam ini dia mengikuti perkembangan zaman yang ada dan sesuai pada tempatnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqasid asy-syariah adalah instrumen yang hari ini dikembangkan. Sebagian penulis menyimpulkan bahwa maqasid asy-syariah dengan konsep mabadi al-khams yang daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah itu dianggap sebagai sebuah final. Tapi bagi kami dan bagi beberapa akademisi lainnya, bahwa maqasid syariah itu adalah instrumen yang hari ini dijadikan sebagai alat analisis untuk melihat realitas. Yang perlu dikembangkan dalam kajian maqasid syariah adalah bagaimana mengembangkan variabel-variabel yang telah ditetapkan menjaga agama, menjaga hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzul mal dan hifdzun nasal itu berdasarkan Human Development Index atau indikator-indikator yang lain yang dijadikan sebagai barometer kesejahteraan pada hari ini. Itu adalah tugas-tugas akademik kita dalam kajian-kajian maqasid syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.